Selamat siang pemirsa, saya Den Mulyarmanda melaporkan untuk HMJ Ilmu Komunikasi Universitas Lampung. Baik pemirsa, saat ini saya tengah berada di Aula Fakultas Pertanian Universitas Lampung, yang mana pada hari ini, Jumat 22 September 2023, tengah berlangsung kegiatan Indonesia Butuh Anak Muda series di Universitas Lampung. Kegiatan ini dihadiri oleh Najwa Shihab selaku founder Narasi dan komunitas Narasi, serta beberapa sivitas akademika lainnya. Acara ini berlangsung sejak pukul 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, yang juga disiarkan melalui Zoom meeting. Acara ini akan diawali dengan sambutan oleh HMJ Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung, yang kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, terkait dengan terlaksananya kegiatan Indonesia Butuh Anak Muda hari ini, pandangan Bapak terhadap anak muda Indonesia itu seperti apa, Pak? Bagi saya, anak-anak muda generasi Z khususnya, itu secara umum pengetahuannya itu lebih luas. Kenapa? Karena dia berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya itu adalah dia bertransformasi, bermigrasi dari imigran digital lah. Jadi dari analog ke digital. Sementara anak-anak muda sekarang itu adalah native digital. Jadi ketika dia tumbuh berkembang lahir itu sudah dibersamai oleh teknologi. Sehingga akses informasi itu jauh lebih mudah saat ini dibandingkan dulu. Saya yakin anak-anak muda itu cerdas-cerdas dan pintar-pintar, pengetahuannya luas. Cuman memang perlu dikonsolidasikan secara pengetahuannya itu agar dia bisa bermanfaat secara lebih konkret dan juga tentu saja terus memelihara rasa ingin tahu. Jadi potensinya sudah ada. Generasi Z itu menurut saya seperti intan yang kalau udah digosok itu maka dia jadi berlian, dikit aja gitu. Tinggal mau nggak menggerakkan sedikit pikiran dan tubuhnya itu untuk bisa terus mengupdate pengetahuan, skill dan informasi. Baik Pak, dengan sehubungan dengan kegiatan yang tadi, apa sih menjadi faktor anak-anak muda di Indonesia ini sebagiannya cenderung tidak peduli dengan politik dan isu-isu sosial? Ya, tadi Mbak Nana sudah bilang, Mbak Nana yang sudah 23 tahun jadi jurnalis, dia mengatakan bahwa kadang-kadang dia sebagai jurnalis saja sudah enek gitu dengan politik gitu ya. Jadi sangat beralasan jika mahasiswa-mahasiswa saat ini pun begitu gitu ya. Jadi apatis gitu ya. Jadi nggak peduli lagi lah apa pengaruhnya terhadap saya. Mungkin itu yang dipertanyakan, walaupun itu tidak sepenuhnya benar. Jadi kalau menurut saya ada alasan yang memang masuk akal ketika mahasiswa saat ini kita tidak peduli. Tetapi bagaimanapun juga kita harus bisa memanfaatkan hak kita itu, terutama yang bisa kita lakukan adalah memilih pemimpin kan. Maka bagaimanapun caranya jangan sampai kita tidak peduli dengan politik. Karena hajat hidup orang banyak, termasuk nasib kita, kebijakan-kebijakan itu bisa berdampak kepada kita. BBM naik, berdampak semua ke kehidupan kita. Biaya pendidikan naik. Kemudian gaji guru yang tidak naik-naik misalkan, itu akan semua berdampak kepada kita. Lapangan pekerjaan jadi sulit, korupsi di mana-mana. Maka dari itu kita bisa mengontrol itu dengan menunjukkan sikap kritis kita, mengekspresikan sikap kritis kita dengan memanfaatkan media-media sosial gitu. Jadilah sebuah orang-orang yang peduli terhadap lingkungan gitu loh, peduli dengan nasib orang lain juga gitu loh, yang susah, yang tertindas, yang mau menjerit tapi tidak bisa didengar oleh pengambil kebijakan. Oleh karena itu jangan apatis, gunakan hak pilih kita untuk memilih pemimpin yang benar-benar tepat gitu ya, dan yang masuk akal janji-janjinya gitu ya. Janji bisa semanis madu, tetapi belum tentu bisa direalisasikan. Makanya kita harus pintar-pintar memilih. Jadi harapannya untuk anak muda terkhusus generasi milenial dan generasi Z ini apa Pak? Terus pelihara rasa ingin tahu, stay curious. Dan juga kalau untuk mahasiswa khususnya anak-anak muda mahasiswa, jangan jadi mahasiswa yang kuliah pulang. Aktiflah berorganisasi, karena dalam berorganisasi kita dia akan dilatih, di-upgrade kemampuan kepemimpinan kita, manajerial kita, komunikasi kita, public speaking kita, bagaimana kolaborasi kita, bagaimana personal approach kita kepada orang lain. Kita nggak selalu mendapatkan lingkungan yang itu sesuai dengan keinginan kita. Bisa jadi kita mengenal beragam karakter orang yang nggak sesuai dengan pribadi kita. Tapi disitulah diuji bagaimana kedewasaan kita, bagaimana kita bisa meredam ego kita dalam berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain. Maka mulai dari sekarang saya pesan kepada mahasiswa, aktiflah berorganisasi, beraktualisasi diri, upgrade kemampuan kalian, karena mahasiswa S1 khususnya nggak akan pernah terulang lagi di kemudian hari. Betul, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Setelah opening bersama host, acara ini memasuki puncaknya dengan sharing session dan Q&A bersama Najwa Shihab. Indonesia Butuh Anak Muda series
Series merupakan sharing session interaktif kolaborasi antara komunitas narasi dengan Universitas Lampung dengan tujuan untuk mendorong generasi Indonesia agar bisa bersama-sama bersuara, bergerak, berkarya, dan berdampak bagi sekitarnya. Oke, mungkin bisa diperkenalkan diri dulu, Kak. Halo semuanya, nama aku Tiara Melineza. Aku di sini sebagai sekretaris pelaksana sekaligus sekretaris umum dari HMJ Ilmu Komunikasi. Baik, terkait dengan terlaksananya kegiatan hari ini, bagaimana pada akhirnya bisa mendatangkan Najwa Shihab selaku speaker, Kak? Oke, jadi pada awalnya itu merupakan program kerja kami sebelumnya, itu dari bidang research and development. Jadi kita melakukan kunjungan media, cuman pada saat itu sempat nggak jadi karena terbatasnya kuota dari pihak narasinya sendiri. Jadi kita nggak bisa masuk, dan ternyata dari pihak narasinya itu masih ingat gitu kalau kita pernah menghubungi. Jadi tiba-tiba karena mereka besok ada event di Lampung untuk mengisi waktu luang di hari ini, jadi mereka menghubungi kami. Alhamdulillah mereka ingat gitu ya kalau kita pernah menghubungin, dan mereka mengajak kerjasama nih, oh mungkin bisa collab antara narasi dan juga HMJ untuk mengadakan acara ini, kayak gitu. Baik, mungkin harapannya kali ya untuk harapan anak muda setelah diadakannya kegiatan hari ini apa, Kak? Harapannya ya semoga ya menyangkut dengan materi tadi yang udah kita dengarkan bersama Mbak Najwa. Semoga anak muda semakin mantap ya dengan pilihannya, kemudian tahu prioritasnya apa sih yang harus dipilih. Dan aku harap semoga untuk anak-anak muda bisa semakin kritis apalagi mendekati demokrasi sekarang. Dan yang paling penting semoga kita bisa menjadi generasi yang bisa jauh lebih baik. Baik, terima kasih Kak atas waktu dan kesempatannya. Baik, mungkin sebelumnya bisa perkenalkan diri dulu. Oke, nama saya Fadil Muharram, saya dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2022. Baik, pertanyaannya bagaimana sih kesan kamu setelah mengikuti kegiatan Indonesia Butuh Anak Muda hari ini? Oke, tentunya sangat senang dan excited banget karena dari kegiatan hari ini bisa ketemu dengan Mbak Nana langsung secara tatap muka, karena biasanya kan cuma melihat dari layar kaca gitu, dari televisi ataupun media sosial. Selain itu tentunya senang banget karena bisa mendapatkan pengalaman baru, pengetahuan baru, khususnya cara kita sebagai generasi muda dalam mempersiapkan diri, dalam mengetahui diri untuk nantinya mengikuti pemilihan umum presiden di tahun 2024. Mungkin pandangan kamu setelah mengikuti Indonesia Butuh Anak Muda hari ini bagaimana harapannya juga? Oke, untuk harapannya tentu dari beberapa informasi yang telah diperoleh tadi, Mbak Nana memberikan tips-tips dalam kita dalam memilih nanti calon presiden yang akan maju di pemilih tahun 2024. Tentunya harapannya dari pengetahuan yang telah disampaikan tadi oleh Mbak Nana dan kita terima itu bisa kita terapkan. Dan tentunya nanti tidak ada rasa penyesalan ketika telah memilih calon presiden yang telah kita pilih nantinya. Baik, terima kasih Aram atas waktu dan kesempatannya. Tema yang diusung yaitu dengan payung besar Indonesia Butuh Anak Muda, yang turunannya juga akan membahas anak muda Indonesia sebagai suara penentu di tahun politik dan seberapa besar peran serta anak muda dalam membawa perubahan, baik secara aksi besar maupun tindakan yang sederhana. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya Dan Mulia Ramanda mewakili kru yang sedang bertugas pamit undur diri.